Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih telah datang pada channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas cara memanfaatkan form limiter. Sebelumnya saya informasikan dulu, form limiter itu adalah tools tambahan atau aplikasi tambahan yang disematkan ke dalam Google Form untuk membuat form yang sudah kita buat otomatis tidak menerima respon. Jadi siapapun yang lagi mengakses tidak bisa mensubmit jawabannya pada waktu yang telah kita tentukan. Hal ini sangat berguna untuk pembuatan soal-soal ulangan ataupun kebutuhan form lainnya yang ada batas waktu submitnya. Nah, caranya, jika Bapak Ibu sudah mempunyai form, sudah bisa membuat form, untuk memanfaatkan form limiter, Bapak Ibu perlu menginstal add-ons. Add-ons itu disebut juga pengaya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya klik di titik 3 formnya seperti ini dari form dari Google Form yang sedang dibuat, lalu ke menu add-ons atau pengaya, diklik, lalu cari form limiter. Nah, ini kalau sudah ketemu, ini yang akan kita pakai, form limiter. Diklik, lalu dia akan keluar tampilan seperti ini, kotak. Nah, kita klik install. Nah keluar seperti ini, kita continue saja. Nah, dia akan keluar kotak untuk menanyakan dia formnya mau disambung dengan akun Google yang mana atau di otomatis ini. Klik install. Continue. Nah, form limiternya itu akan mengeluarkan Windows baru seperti ini. Kalau Bapak Ibu pakai untuk pilih form mana, akun Gmail mana yang akan terkoneksi dengan form limiter. Nah, kita tinggal pilih akun yang kita mau pakai. Untuk saya sekarang yang ini. Nah, kalau sudah, mau nggak mau kita harus allow. Ini semua karena nggak ada opsi lain ini. Nah, di allow. Nah, otomatis baru si form limiternya akan menginstalasi ke Google Form di akun kita. Biasanya proses ini akan butuh waktu beberapa menit. Nah, form limiter sudah terinstall dan kita tinggal klik dan lalu kita tutup pop-up ini. Nah, kalau mau pakai form limiter, nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat ada tambahan satu icon di bagian atas sini. Tadinya kan cuma sampai yang bentuk palet ini. Nah, kalau kita sudah punya add-on atau pengaya, itu akan muncul satu icon tambahan yang berbentuk seperti potongan puzzle. Nah, ini tinggal diklik, lalu klik form limiter. Nah, klik set limit. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini untuk di form kita pilih aja limit, select. Nah, kita bisa memberi batasannya, mau batas waktu, date and time,
jumlah yang sudah mengisi form. Jadi misalkan kita membatasi, kalau kita mau bikin polling atau mau bikin angket, mungkin kita batasi untuk 100, yang 100 pengisi pertama, ya sudah kita bisa set pakai number of response. Nah, kalau spreadsheet self value ini saya belum pernah explore, tapi biasanya kalau untuk ujian-ujian itu tentunya date and time aja. Nah, kita pilih select date. Nah, ini kita tentukan kapan tanggalnya, batas waktu form ini. Misalkan tanggal 30 April. Waktunya juga kita tentukan. Misalkan setelah link soal dibagikan pukul 8, misalkan batas waktu pengerjaan adalah 90 menit. Berarti akan berakhir 9.30. Kita klik 9. Terus ini AM, PM itu pagi atau malam kita tentukan di sini ya. Nah, karena 9 pagi AM. Ini jamnya, ini menitnya. Nah, kalau 9.30, nah biasanya sih saya kasih spare waktu 35 menit. Jadi 9.35, harusnya kan selesai 9.30. Tapi saya kasih spare waktu 5 menit untuk agar tools ini bisa bekerja. Jadi takutnya kalau pas 30 menit, siapa tahu di menit ke-29 malah sudah bekerja. Jadi akan merugikan siswa biasanya. Jadi biasanya saya kasih lebih 5 menit agar tidak merugikan siswa. 35, kalau sudah klik set. Nah, ini keluar Nah, kita bisa menyetel pesan yang akan ditampilkan kalau penerimaan jawaban form sudah ditutup. Bisa ketik di sini, dirubah, misalkan saya rubah jadi waktu untuk mengerjakan ujian ini sudah habis. Hubungi wali kelas, misalkan kelas untuk menginformasikan jawaban Anda belum tersubmit gitu misalkan. Nah, oke, misalkan pesannya seperti itu. Lalu ini form owner when submission are closed. Ini artinya kita akan kalau ini dicentang, kita akan mendapat informasi sebagai pembuat form bahwa batas pengerjaannya, batas submit jawaban sudah ditutup. Kalau kita tidak mau kebanyakan email, ya ini boleh tidak dicentang, karena tentunya biasanya guru atau admin akan mengawasi sendiri ya. Nah, tinggal save and enable. Nah, jadi pada hari yang sudah ditentukan, pada jam yang sudah ditentukan, formulir ini akan otomatis tidak lagi menerima jawaban. Nah, ini kalau pakai tools. Maaf. Kalau pakai tools. Sebenarnya untuk membatasi waktu penerimaan jawaban bisa juga cara manual. Caranya, nih lihat di bagian responses. Nah, ini kan questions, pertanyaannya. Nah, responses ini kita klik. Nah, di bagian sini accepting responses. Kalau sekarang warnanya masih hijau karena formnya masih menerima jawaban. Kita bisa aja kalau tanpa memakai form limiter akan menyetel ini menjadi merah. Tuh, not accepting responses. Tapi tentunya kalau lagi ujian, kalau ini
kita setelnya secara manual, ya bisa saja kita lupa, atau ya jadi soal yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau misalkan dalam satu waktu ujian ada beberapa soal yang kita buat, ya kalau kita tanpa memakai form limiter, tentu kita harus satu persatu menyetel agar not accepting responses pada jam batas akhir waktu pengerjaan soal. Dan bisa saja ya berarti yang terakhir disetel, yang terakhir di set tentu akan mempunyai waktu yang lebih panjang, ya sekitar 2-3 menit tambahan, seperti itu. Nah begitu Bapak Ibu. Oh ya, satu tambahan lagi, dan kebetulan tools form limiter ini sifatnya sudah gratis, jadi mau dipakai sebanyak apapun. Sejauh ini saya pernah menggunakannya, tidak ada permintaan untuk membayar. Demikian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.